Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema nangis-nangis kangen kepada mantan, tanda mantan juga kangen kepadamu. Jadi mungkin kita sering ya merasakan itu ketika kita sedang sendirian. Kalau sedang ada teman ngobrol, mungkin kita sejenak bisa melupakan mantan. Tapi kan sering ya, bahkan setiap hari ada keadaan di mana kita harus sendirian. Ketika kita sedang sendirian itulah kita merasa galau. Kita merasakan kangen yang luar biasa kepada mantan, sampai meneteskan air mata, sampai berbesmili, bahkan sampai menangis ya. Pertanyaannya, ketika rasa kangen itu sedemikian besarnya, apakah pada saat yang sama mantan juga sedang kangen kepada kita? Bukankah pada saat ini mantan sudah bahagia bersama orang lain, bersama orang ketiga? Apa mungkin dia masih kangen kepada kita? Jadi ya, ketika kita kangen kepada mantan, kangen itu adalah energi yang sangat besar. Ya, orang kangen kita bisa lihat itu kalau musim mudik lebaran, kangen kepada kampung halaman, kangen kepada saudara-saudara yang ada di kampung halaman. Nggak ada duit pun, minjam duit untuk bisa mudik. Ya, perjalanan berhari-hari lewat darat, ya, naik bis, naik mobil, tidak dihiraukan. Rasa capek, rasa penat tidak dihiraukan ya. Karena apa? Karena kangen. Jadi kangen itu adalah energi yang sangat besar. Sehingga ketika kita kangen kepada mantan, tentu rasa kangen itu ada pengaruhnya kepada mantan. Seperti yang sering kita bahas tuh. Saat kita kangen, kangen tuh hati. Tetapi ketika kita kangen, otomatis pikiran kita juga akan berusaha kan untuk mengobati rasa kangen itu. Kita memikirkannya, kita membayangkannya, kita menghayalkan dia, dan seterusnya. Dan ketika kita kangen, ada kan orang membayangkan 2 menit, tapi ada orang yang membayangkan mantannya sampai bermenit-menit, sampai berjam-jam, ya, dan itu fokus tuh. Muncul tuh bayangan dia dengan mantan, kenangan-kenangan masa-masa saat masih bersama mantan dulu. Ada orang misalnya nyetir melewati jalan yang sangat sering dilewati saat masih bersama mantannya dulu. Sambil nyetir dia sambil berbesmili, apalagi sambil mendengarkan lagu yang dulu paling sering didengarkan bersama dengan mantan, lagu ketika sedang jatuh cinta dengan mantan, maka energi yang dia pancarkan dari pikirannya itu sangat besar. Sinyal yang dia pancarkan sangat besar. Ya, seperti handphone kita itu, kalau lagi mendung, ya kan sinyal internetnya juga agak drop, agak terhalang, dan berpengaruh kepada handphone kita. Jadilah handphone kita gerakannya jadi serba lambat. Ya, mau buka Facebook lambat, mau buka Instagram lambat, mau buka TikTok lambat, karena sinyalnya ketika lagi mendung terhalang, jadi tidak bagus. Ya, kalau sinyal yang kita
pancarkan kepada mantan itu lemah-lemah saja. Sesekali kita teringat mantan, itu sinyal yang dipancarkan dari pikiran kita kepada pikirannya mantan lemah-lemah saja. Mungkin bagi mantan cuman seperti melintas saja bayangan kita di dalam benak dia. Tapi bayangkan ketika kita ini sedang kangennya luar biasa kepada mantan, kepikiran dia, kita memikirkan, menghayalkan dia sampai misal setengah jam sampai 1 jam dan seterusnya. Ya, dengan penghayatan kita mengerahkan semua energi kita kan ketika kita menghayal itu, memanggil semua memori-memori dan kenangan kita bersama mantan dulu. Ya, maka sinyal yang dipancarkan ke pikirannya mantan juga kuat. Seperti sinyal internet ketika lagi terang benderang, langit lagi cerah, lagi biru begitu, sinyalnya juga bagus. Diterima oleh handphone kita bagus. Maka kata Profesor Digby Tatum dari Sheffield University, pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi. Ketika dia memikirkan orang lain, maka otomatis pikirannya dan orang yang dia pikirkan itu langsung terkoneksi seperti halnya wifi. Interbrain, koneksi pikiran. Nah, maka ketika sinyalnya ini besar ya, karena sedang kangen, memikirkannya lama, maka sinyal yang diterima oleh pikiran mantan juga besar. Jadilah dia teringat kita dari sekedar lintasan menjadi bayangan yang jelas. Ya. Muncul ya, apa yang kita pikirkan itu di dalam pikirannya mantan. Ya kan dia menerimanya dengan intuisi dia. Kalau itu koneksi cuman berlangsung 2-3 menit, mungkin tidak sampai membuat mantan kangen. Tapi ketika koneksi itu berlangsung selama bermenit-menit, lama, otomatis ya, muncul gambaran itu, muncul kenangan itu, kepikiran juga, jadi kangen juga dia. Dan itu juga berlaku sebaliknya. Tiba-tiba kita teringat mantan. Kita coba tepis kenangan itu, tapi sinyalnya menguat di dalam pikiran kita. Gambaran mantan tambah jelas, gambaran kenangannya tambah jelas. Ya, itu berarti bahwa mantan sedang melakukan seperti tadi yang kita lakukan. Dia sedang kangen kita, dia sedang kepikiran kita, yang memberikan dampak kepada kita. Nah, pertanyaannya, kan mantan sudah punya orang ketiga, kok bisa dia kangen kepada kita? Nah, ini yang menarik. Tapi sebelum kita bahas yang satu ini, jangan lupa ya, hari Sabtu jam 9.30 sampai jam 12 ya, kita ada webinar ya, teman-teman yang pengen banget ngobrol dengan saya ya. Karena saya baca di nomor official itu kan banyak tiap hari WhatsApp yang masuk ya. Selalu pengen ngobrol dengan Ustadz, pengen langsung ngobrol dan seterusnya. Kan banyak yang mau telepon ya, tapi kan saya selalu bilang, saya tuh sudah 2-3 tahun ini tidak pernah pegang telepon. Karena kalau telepon telinga saya sakit. Ya, gitu. Kenapa bisa gitu Ustadz? Ya karena dulu saya siaran lama di radio. Ya, jadi di radio itu kita pakai headset dan mungkin juga pengaruh gelombang elektromagnetik. Jadi kalau sekarang kalau terima telepon itu jadi telinganya sakit ya. Kalau misal lebih dari 5 menit kadang-kadang agak pusing sedikit tuh ya. Padahal kan orang kalau curhat tentang mantan bisa berjam-jam tuh. Nah, maka kita webinar saja ya. Kan bisa ngobrol, bisa melihat wajahnya ya. Dan murah kan? Coba tuh kalau misalnya kerja di Taiwan, mau ketemu saya itu boros di ongkos kan. Nah, jadi kita webinar ya. Nanti temanya standar ya. Sudah berdoa agar mantan
kembali tapi belum ada tanda-tanda mantan kembali. Maka apa yang harus dilakukan agar doa tadi cepat terkabul? Nah, ada 3 hal yang bisa dilakukan ya. Insya Allah nanti yang mau daftar bisa ke nomor official kita ya. Oke, nah sekarang mantan kan sudah sama orang ketiga. Kenapa dia masih kangen kita? Apakah ketika mantan bersama orang ketiga itu setiap hari berjalan lancar-lancar saja, tanpa pertengkaran, tanpa pengkhianatan, tanpa diabaikan, dan seterusnya, dan seterusnya? Justru ketika mantan bersama orang ketiga dan kita tidak mengganggu mantan dan orang ketiga, di situ mantan akan mulai merasakan dikhianati. Mantan akan mulai merasakan diabaikan. Mantan akan mulai merasakan tidak pernah dihargai, tidak pernah dicintai, dan cuma dimanfaatkan saja. Mantan akan merasakan dikecewakan, dan seterusnya. Ya. Dan ketika orang sedang rapuh, maka hatinya akan selalu teringat kepada orang yang mencintainya dengan tulus, yang selalu baik kepadanya, setia kepada dia. Itu karakter hati manusia, semuanya begitu. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Jadi ketika mantan dikecewakan oleh orang ketiga, mulai merasa dikhianati oleh orang ketiga, disitulah mantan mulai kangen kepada kita. Disitulah mantan mulai menyadari betapa cinta kita itu sangat indah, betapa kitalah orang yang sangat dia butuhkan, betapa bersama kita sesungguhnya dia bahagia, cuman dia tidak pandai bersyukur. Itu yang membuat dia mengkhianati kita. Karena dia mengkhianati kita, yang dia dapatkan bersama orang ketiga bukan kebahagiaan, tapi justru azab dunia. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.